Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dalam materi pertama di mata kuliah algoritma dan pemrograman. Saya akan menjelaskan materi di minggu yang pertama tentang pengantarnya. Pengertian dasar logika dan algoritma ya. Jadi algoritma itu merupakan sebuah metode yang sudah cukup tua ya, ditemukan oleh seorang ilmuwan yang mungkin sudah kita kenal semua ya, sebagian dari kita sudah kenal namanya, ilmuannya namanya Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi ya, ini ilmuwan Persia, yang juga menulis kitab Al-Jabar ya. Jadi beliau yang menemukan bagaimana sebuah proses itu dibuat dalam langkah-langkah instruksi ya. Jadi kalau kita lihat definisi algoritma ini banyak ya, tapi secara umum saya kira isinya tuh alur atau urutan. Jadi urutan langkah-langkah untuk memecahkan masalah, kemudian urutan logis pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah. Logis berarti algoritma harus ikuti satu urutan tertentu ya, nggak boleh lompat-lompat gitu, harus sequence ya. Lalu alur pemikiran dalam menyelesaikan pekerjaan yang dituangkan secara tertulis. Maksudnya alur pikiran yang artinya algoritma seorang dapat berbeda dari algoritma orang lain. Jadi bisa saja nggak sama ya algoritma. Kemudian tertulis artinya dapat berupa kalimat, gambar, atau juga tabel ya. Jadi tulisan ya, berupa tulisan. Nah, karena berupa tulisan berarti nanti ada notasi, ada notasinya bagaimana. Oke, itu definisi awalnya ya. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Silakan kalau misalkan memang kita perlu mencari definisi yang lain, ya, kurang lebihnya sama ya. Nah, ada definisi yang lebih spesifik ke arah bagaimana kalau dihubungkan dengan program. Definisi algoritma adalah instruksi ya, instruksi tersendiri yang biasanya disebut dengan source code yang dibuat oleh programmer. Jadi kalau nanti kita menjadi seorang programmer, automatically kita harus tahu yang namanya source code ya, source code. Source code itu ya algoritma sebetulnya, instruksi. Nah, kemudian ada definisi lain yaitu apa? Instruksi ya. Jadi kumpul instruksi atau perintah yang disusun demikian rupa sehingga punya urutan nalar yang tepat. Ya. Urutan nalar yang tepat menyelesaikan satu persoalan. Nah, kalau dalam komputer, algoritma jelas diperlukan ya dalam menyelesaikan berbagai masalah pemrograman, terutama di komputasi yang bersifat angka ya, numerik. Nah, tanpa algoritma yang dirancang baik, maka prosesnya akan menjadi salah, rusak atau lambat. Intinya bahwa gini, kalau programmer bikin sebuah program, dia tidak serta-merta mengcoding gitu ya, menulis ke dalam komputernya. Tapi harus dibuat sebuah alur dulu. Ya, sama seperti kalau kita ingin bepergian. Ya, kita mau dari Cirebon kita mau menuju ke Bali nih, ya. Pakai apa dulu? Ya, pakai pesawat, bawa mobil sendiri, tur de Jawa gitu ya, full. Atau bagaimana? Nah, setelah kita mengetahui aturannya, barulah kita buat instruksinya sampai bermuara ke tujuan. Itu kira-kira algoritma. Nah, dalam menuju ke tujuan akhir, tentunya kan ada proses ya, tahapan-tahapan. Dan bisa jadi di dalamnya ada kendala-kendala. Ya, harus ada pengecekan dan sebagainya, harus ada pengujian dan sebagainya. Nah, itu bagian dari algoritma. Ya. Jadi kemungkinan-kemungkinan apa saja yang nanti akan dihadapi saat kita melakukan tahapan-tahapan itu. Nah, itu yang harus kita siapkan ya dalam algoritmanya. Jadi algoritma itu apa? Kalau kita lihat
dibutuhkan untuk memerintah komputer ya. Jadi untuk langkah tertentu untuk problem solving tadi ya. Jadi intinya adalah sebelum ke program itu ada 2 tahapan ya. Kita bikin algoritmanya dulu, kemudian dari algoritma itu kita mengcoding gitu ya, memprogram baru jadi program. Ya, nah, makanya ada istilah algoritma itu memerintah atau diproses komputer harus diubah dulu gitu ya, karena komputer nggak ngerti bahasa algoritma. Komputer kan ngertinya bahasa biner ya, bilangan biner. Terus diubah dulu. Nah, mengubahnya pakai apa? Menggunakan software pemrograman gitu. Ya, menggunakan software pemrograman. Jadi itu yang penjelasan ya secara spesifik menuju ke aplikasinya nanti. Oke, next ya. Nah, sifat algoritma tidak pakai simbol atau sintak dari bahasa pemrograman. Jadi dia sifatnya universal, ya, nggak bergantung dari bahasa pemrograman manapun. Karena kalau nanti kita menggunakan bahasanya apa nih, pakai bahasa C atau pakai bahasa Pascal atau pakai Python gitu ya, ya itu ya tentunya tidak mengerucut langsung ke sana. Jadi bagaimana nanti si pemrogram itu, programmer itu mau menerjemahkannya, dia mau pakai softwarenya apa gitu, bahasa pemrogramannya apa ya, itu yang nanti dia gunakan. Ya, jadi algoritma itu hanya rumusnya aja ya, hanya rumusnya aja. Oke, itu sifatnya ya. Nah, notasinya itu secara umum ada 3. Yang pertama pakai bahasa natural, bahasa manusia. Ya, jadi yang pertama pakai bahasa natural, ya bahasa manusia. Nah, kalau pakai bahasa manusia berarti apa nih? Ya bahasa yang kita kenal ya, bahasa percakapan gitu. Kelemahannya kan cara menyampaikan setiap orang cara penyampaiannya berbeda. Seringkali seseorang mengerti apa yang dia maksud, tapi dia kurang piawai dalam menulis, ya sehingga seringkali menjadi ambigu gitu ya, sulit dipahami. Ini kelemahannya kalau pakai bahasa natural. Nah, yang kedua itu menggunakan namanya flowchart. Flowchart itu pakai simbol-simbol, ya pakai simbol-simbol, pakai penggambaran dari atas ke bawah dan seterusnya. Ya flowchart ya, nanti ada contohnya ya. Nah, kelebihannya apa? Nah, alur algoritmanya dapat dilihat secara visual ya, karena gambar sih bentuknya. Kekurangannya apa, sudah? Kurangannya kalau dia panjang prosesnya, ya itu bisa bayangkan ya, maka algoritma menjadi panjang, flowchartnya jadi panjang. Nah, itu kurangannya. Gitu. Lalu yang ketiga, itu menggunakan pseudocode. Nah, pseudocode itu adalah satu notasi penulisan yang mendekati ke bahasa pemrograman. Jadi biasanya kalau pseudocode itu ada 3 ya. Ada deklarasi, ada judul ya, ada judul algoritmanya dulu, lalu ada deklarasinya apa, lalu ada deskripsinya apa. Gitu. Jadi judul itu ini algoritma apa sih gitu ya? Algoritma ngitung luas segitiga misalkan. Algoritma ngitung luas persegi panjang. Ya, algoritma menghitung diskon misalkan ya. Algoritma mencari bilangan terbesar dan bilangan terkecil, itu judul. Lalu nanti ada declare ya. Declare itu adalah variabel-variabel apa yang dibutuhkan, kelengkapan apa yang kita butuhkan nanti untuk dipakai di algoritma tersebut. Nah, itu declare. Lalu deskripsinya, urut-urutannya. Ya, urut-urutannya. Nah, itu kalau kita nanti menggunakan pseudocode ya. Nah, pseudocode itu ada yang singkat, ada yang lengkap ya. Jadi bergantung si penulis algoritmanya. Nah, tapi supaya algoritma itu dapat dipahami oleh orang kebanyakan, ya khususnya kalau kita sebagai programmer ya harusnya algoritma ditulis dengan notasi yang benar ya, notasi yang umum, ya, sehingga semua orang bisa lihat ya, bisa ngerti. Oke, kemudian next ya, ini contoh kalau kita pakai bahasa natural ya, contoh. Ini ada contoh nih, algoritma tukar isi bejana. Ya, algoritma tukar isi bejana. Nah, algoritma tukar isi bejana itu apa sih? Kira-kira apa? Nuker
dari A, ini warnanya harusnya merah ya, dari A ke B, dari B ke A. Gimana caranya? Logikanya, kita butuh tempat yang kosong. Ini namanya temporary istilahnya ya. Kalau nanti dalam perhitungan ini namanya variabel. Kalau kita hubungkan dengan air ya bejana ember gitulah ya, ember kosong. Nah, yang pertama bagaimana? Yang pertama, Saudara? Yang pertama, oke ya, kita mulai dari A dulu ya. Yang A langkahnya nih ya, langkahnya. Lah A lari ke B. Betul ya? Jadi yang bawah. Oke ya. Lalu isi B ini kan hanya kosong ya, isi B-nya lari ke A. Jadi yang begini ya. Di A-nya diisi, B-nya kosong. Lalu yang ketiga, yang ini yang ketiga C-nya lari ke A sehingga hasilnya seperti yang di bawah. Jadi kita perlu 3 langkah. Nah, karena algoritma itu bisa berbeda satu dengan yang lain, Pak, saya nggak mau mulainya dari A. Saya mau mulainya dari B. Boleh nggak? Boleh. Bayangin ya. Berarti kalau dari B dulu, B-nya ke C, terus A-nya ke B, C-nya ke A. Betul nggak? Betul ya? Tinggal tuker aja gitu kan. Nah, kalau dengan bahasa natural terusnya begini. Satu, isi bejana C. Pakai bahasa natural aja. Ya, yang kedua isi bejana A dari bejana B atau tuangkan isi bejana boleh lah ya. Kan namanya juga bahasa natural ya. Itu kira-kira kalau Anda menggunakan bahasa natural. Nah, minimal ya Anda kuasain dulu nih. Oh, kalau saya mau bikin sebuah proses gitu ya, gimana ya caranya kalau saya menuliskannya dalam bahasa natural. Jelas ya? Oke. Next. Nah, kalau pakai flowchart gimana ya? Kalau pakai flowchart. Flowchart itu apa sih? Flowchart itu urut-urutan proses yang digambarkan dengan diagram. Ya, ini diagram-diagramnya ya sebagian. Ada yang lain-lain sih sebetulnya ya. Kayak print, cetak di kertas, ya itu gambar dokumen ini nggak tercantum di sini ya. Tapi kurang lebih nih, ya ada lambang terminator ini untuk mulai dan selesai. Garis ya harus ada wajib dengan panah. Lambang input output seperti ini. Lalu ada proses kotak decision seperti ini ya, black to white. Kemudian ada pemberian nilai awal ya, preparation. Kemudian prosedur, function ya, konektor satu halaman, konektor antar halaman. Ini ada sequence proses itu proses. Boleh ya. Jadi prosesnya berurutan, ini dulu baru bawah. Ya, ada perulangan ya. Kalau nanti Anda cari di sumber-sumber lain ya mungkin Pak ini kok ada bubble sama aja ya. Saya nggak teruskan lengkap banget gitu ya, tapi kurang lebih ini simbol-simbol yang digunakan. Nah, ini contoh flowchart ya. Tuh, kalau kita lihat ini lambang cetak ya. Ini cetak, kalau kita lihat lambangnya seperti ini. Ya, lambang cetak nih, saudara ya. Nah, lambang cetak ini dokumen ya. Sudah print. Kalau print gimana? Print begini nih, boleh nih. Output. Ya. Start, masukkan alas, masukkan tinggi. Ini untuk hitung segitiga ya. Pak, boleh nggak tingginya dulu? Boleh. Misalnya ya. Masukkan tinggi, lalu dihitung ya. Kotak proses. 2 sama dengan alas kali tinggi bagi 2 gitu kan. Terus cetak. Udah selesai. Gitu. Bisa nggak kalau Anda bikinin pakai bahasa natural? Gampang ya. Gampang banget. Ya, masukkan alas, masukkan tinggi, masukkan angka alas, masukkan nilai alas, masukkan nilai tinggi. Ya, hitung luas dengan rumus bla 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 gitu-gitu ya. Oke. Nah, kalau pakai pseudocode bagaimana, Saudara? Pseudocode itu adalah cara nulis yang lebih nempel ke arah bahasa pemrograman, tapi sekali lagi dia bukan coding ya, ingat. Ini bukan coding, non coding ya, non coding sebetulnya. Ya, lebih ringkas. Ditulis dengan kombinasi bahasa universal ya, Inggris dan sebagainya yang mudah dipahami dan notasi matematik. Nah, kalau notasi matematik kan Anda punya apa tuh? Sama dengan, plus, minus, kali, bagi, pangkat, gitu-gitu ya, kurung. Nah, itu notasi matematik. Operator-operator juga dipakai ya, nanti ada operator relasi dan sebagainya.
Nah, kemudian pseudocode ini nggak terlalu detail. Kalau dibandingkan dengan program ya nggak terlalu detail gitu ya. Hal-hal yang mendetail dalam program itu sifatnya teknis gitu, nggak dibahas di pseudocode. Ya, nggak dibahas di pseudocode. Jadi, karena teknis dia. Di pseudocode itu lebih ke instruksi aja ya. Oke. Nah, ini contoh ya, contoh studi kasus sederhana. Ya, pseudocode nanti Anda bisa lihat ya, ini kita nggak langsung ke yang rumit dulu ya, jangan langsung ke yang rumit dulu. Ya, kita pelan-pelan aja ya, sudah ya. Jadi bertahap ya, bertahap. Oke, ini contoh sudah sederhana ya. Jadi kita mau bikin algoritma untuk menentukan memilih bilangan terbesar dari 3 buah bilangan. Misalnya punya bilangan A, bilangan B, bilangan C ya. Variabel A isi bilangan pertama, variabel B isi bilangan kedua, variabel C isi bilangan ketiga. Kalau saya pengen menentukan mana bilangan yang terbesar, kan Anda kudu membandingkan dari 3 buah bilangan ini. Betul nggak? Kita bandingkannya bisa pakai lebih dari, bisa pakai kurang dari, kan membandingkan angka nilai. Nah, untuk bisa menentukan mana yang terbesar, logikanya adalah kita butuh sebuah tempat yang nantinya bisa diubah isinya. Jadi kita bisa memilih variabel yang bisa diubah isinya. Kita umpamakan namanya adalah max. Ya, nih namanya max. Sorry. Klik ya. Namanya max. Yang pertama adalah isi max dengan bilangan pertama. Isi dulu. Jadi kalau bilangan pertamanya gini, 10, 5, 20. Kalian ya, 10, 5, 20. Berarti max-nya berapa isinya sekarang? 10 ya. 10 nih. Ini sih max-nya 10. Lalu bilangan kedua 5 ya. 5 dibandingkan. Ambil bilangan kedua dibandingkan dengan max. Gede mana? Gede bilangan gede bilangan yang di max atau bilangan yang B? Besar bilangan yang ada di max. Karena tadi 10 ya. B-nya 5. Karena B-nya 5, nggak diapa-apain max-nya. Kalau B-nya lebih gede, max-nya ditimpa, dituker. Balikin lagi isi max-nya ke A, gitu ya. Maka tuker sama yang B. Dapat nih kita bilangan yang lebih gede dari A. Tapi kalau B-nya lebih kecil, nggak diapa-apain. Bayang ya? Jadi imajinasi Anda berpikir, sekarang max-nya berapa isinya? Tetap 10. Oke, lalu C-nya 20 nih. Dibandingkan, gede mana 10 sama 20? Besar 20. Otomatis 10 yang ada di max ditimpa dengan 20 yang ada di C. Sehingga otomatis hasil akhirnya adalah max akan berisi bilangan terbesar. Gampang ya? Pak, kalau bilangannya 4 bagaimana? Ya lebih banyak langkah-langkahnya. Itu aja. Paham ya? Next. Nah, kalau pakai flowchart gimana? Sepertinya ini gampang flowchart. Mulai panah bawah, max sama dengan bilangan pertama. Nah, gitu ya, diisi. Tadi berapa? 10 contoh kan. Max kurang dari bilangan kedua, maka bilangan max-nya diisi bilangan kedua. Kalau enggak bagaimana? Ya enggak perubahan. Ini decision. Nggak ada perubahan. Decision itu yang dikerjakan adalah sesuai dengan kondisi. Kalau iya ini yang dikerjakan, kalau tidak ya apa? Nggak mengerjakan apa-apa. Artinya tetap max-nya sebagai bilangan pertama. Tadi ya, 10,5. Nggak perubahan nih, max 10 ya. Nah, saat di bawah dicek, oh ternyata max-nya kurang dari bilangan ketiga. Karena bilangan ketiga 20 tadi kan. Diisilah max dengan bilangan ketiga, 20. Jadi sekarang berapa max-nya? 20. Di bawahnya, cetak max misalkan ya. Ini kalau pakai flowchart. Paham ya? Oke. Next. Sekarang ya, kita akan coba lihat bagaimana kalau Anda melihat dengan pseudocode ya. Ini lambang panah kiri ya. Lambang panah kiri itu kalau di dalam algoritma dipakai untuk mengganti sama dengan. Nanti Anda silakan baca operator-operator untuk algoritma ya, tapi biasanya kalau Anda cari dia mengarah ke bahasa pemrograman, Saudara ya. Nah, umumnya kalau kita pakai algoritma itu pakainya panah kiri ini. Panah kiri ya, max, panah kiri, bilangan, artinya bilangan pertama dimasukin ke max gitu. Ya, if
Pak, boleh nggak pakai jika? Ya, sebetulnya boleh-boleh aja ya, tapi kan tadi ada bahasa natural kan. Ya, kalau pakai dalam sedekot biasanya if ya, kondisi. Ada statement if ya. Kalau Anda pernah belajar Excel, ada statement if di situ. If max kurang dari bilangan kedua, maka max ini kurang S ya, sorry, lengkapi max diisi bilangan kedua. Kalau bilangan keduanya lebih gede dari max. Kalau enggak, ini nggak dikerjakan nih. Ini nggak dikerjakan. Ya. Lalu kalau max-nya kurang dari bilangan ketiga, timpa. Kalau enggak dikerjakan. Artinya kalau max-nya bilangan pertamanya adalah bilangan terbesar, ya ini nggak pernah diubah yang pertama itu. Paham ya? Gampang kan algoritma itu? Oke, next. Nextnya apa? Latihan mandiri. Ya, buat algoritma gunakan bahasa natural dan flowchart ya. Masak mie instan. Ya, kan kalau orang masak mie instan kan langkahnya beda-beda ya. Ada yang apa? Masak air dulu ya, ada yang ambil mie-nya dulu gitu ya, ada yang mie-nya nggak ada beli di warung dulu misalkan ya. Bebas aja kan. Tapi yang penting Anda menggambarkan bagaimana cara masak mie instan. Usahakan ada decision tadi ya. Decision tuh ini nih. Nah, decision ya. Ada decision ya. Ah, ini decision ya. Ini ya. Decision. Oke, jelas ya? Oke. Lagi ya. Baik. Next. Ya, tadi yang terakhir ini ya. Lalu bikin teh manis ya. Bikin teh manis kan? Ya, ada yang masak airnya dulu, ada yang ceritanya air dari termos ya. Ada yang gulanya kurang manis, tambah gula, apa dan sebagainya ya. Jadi gunakan decision tadi. Dan yang terakhir penerimaan mahasiswa baru di UCIC. Nah, kemudian buat sedekotnya, sedekot adalah untuk ngitung luas persegi panjang dan ngitung luas lingkaran ya. Nah, persegi panjang tuh butuh apa aja sih gitu ya. Lingkaran tuh butuh apa aja sih. Silakan nanti digunakan. Karena ini latihan mandiri, ya diusahakan dicoba dulu ya sendiri ya. Nanti bahasan mungkin nanti ada yang share, Pak ini saya punya jawabannya. Ya, tulis tangan boleh nggak? Boleh ya. Kayak tulis tangan jangan tulis kaki. Pak, maksudnya pakai komputer Pak? Boleh, nggak apa-apa ya. Baik, ini latihan ya, belum penugasan. Nanti penugasannya di pertemuan berikutnya. Baik, itu yang bisa saya jelaskan di penjelasan atau pembahasan materi pertama di algoritma ya. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang sudah tadi kita bahas dan semoga nanti Anda bisa terus belajar ya, memahami apa yang kita sudah pelajari sambil terus berlatih ya supaya Anda bisa betul memahami apa sih yang namanya algoritma dan program. Ya. Akhir kata ya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.